Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak semuanya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, senang sekali saya Bapak Muhammad Ikhwanuddin, biasanya dipanggil Pak Ikhwan. Pak Ikhwan adalah mengampu mata pelajaran bimbingan dan konseling khususnya di kelas 8. Nah, di kesempatan kali ini sebelumnya saya dulu selamat untuk anak-anak semuanya yang telah diterima di SMP Negeri 1 Ngoro. Mudah-mudahan di tempat ini anak-anak bisa menimba ilmu dan belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya, amin. Nah, di kesempatan kali ini juga Pak Ikhwan akan berdiskusi bersama kalian tentang keamanan PJAS. Apa sih itu PJAS? PJAS yaitu pangan jajanan anak sekolah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makanan. Nah, bagaimana kunci memilih pangan yang aman? Di sini ada 5 kunci untuk memilih pangan yang aman. Yang pertama yaitu kenali pangan aman. Yang kedua, beli pangan yang aman. Yang ketiga, baca label dengan seksama. Yang keempat, jaga kebersihan. Dan yang kelima, catat atau laporkan apa yang ditemui. Perlu diketahui oleh anak-anak semuanya, 10 sampai 22 juta kasus diare di Indonesia disebabkan oleh pangan yang tercemar. Sekaligus jajanan pangan siap saji menjadi penyebab kedua tertinggi kejadian luar biasa keracunan pangan, yaitu sebesar 34%. Nah, data ini diambil dari BPOM tahun 2018. Melihat angka tersebut, nampaknya angka yang cukup fantastik tentunya, karena makanan ini adalah salah satu faktor penyebab atau kesehatan kita. Jadi sehat tidaknya diri kita tergantung dari makanan kita. Kunci yang pertama yaitu kenali pangan yang aman. Nah, sebelum kita membahas tentang kunci itu, kita akan bahas dulu apa sih itu pangan. Nah, pangan itu adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati. Bisa berasal dari hasil kehutanan, hasil perikanan, hasil pertanian, ataupun hasil perkebunan dan hasil peternakan. Untuk kunci yang pertama yaitu tentang kunci kenali pangan yang aman. Pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari yang pertama yaitu cemaran biologis, yang kedua cemaran kimia, dan yang ketiga cemaran fisik atau benda asing. Jadi pastikan anak-anak kalau mengkonsumsi makanan terbebas dari 3 faktor tersebut. Nah, kunci yang pertama yaitu kenali pangan yang aman. Yang pertama yaitu aman dari bahaya biologi. Tentunya makanan itu bersih, tidak basi, kemasan tidak rusak, dan rasa, warna, dan bau tidak menyimpang. Pastikan anak-anak kalau memilih makanan atau makan makanan apapun itu aman dari bahaya biologi ini. Yang kedua, aman dari bahaya kimia, tidak gosong dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti boraks, formalin, dan perwarna tekstil tentunya. Kadang-kadang di masyarakat banyak orang yang memilih makanan itu karena penampilannya, karena bentuknya juga padat dan dilihat enak. Kebanyakan makanan tersebut banyak mengandung boraks, formalin, ataupun perwarna tekstil. Pastikan anak-anak kalau memilih makanan atau makan makanan apapun, pastikan terbebas dari bahan-bahan ini. Dan yang terakhir yaitu tidak dibungkus dengan kertas bekas maupun koran. Dan yang ketiga yaitu aman dari bahaya fisik. Tidak terlihat ada benda asing seperti rambut, kuku, serangga, kerikil, tidak dibungkus dengan pembungkus yang di staples. Artinya ini menjaga anak-anak dari menelan bahan-bahan tersebut agar makanan yang anak-anak makan aman dari bahaya fisik. Oke, itu adalah kunci yang pertama. Kunci yang kedua, beli pangan yang aman. Pastikan anak-anak kalau membeli makanan, beli pangan di tempat yang bersih. Bersih artinya yang pertama yaitu terlindung dari sinar matahari, debu, hujan, dan angin, serta tidak ada serangga ataupun binatang peliharaan di sekitarnya. Memiliki fasilitas cuci tangan, peralatan makanan selalu bersih,
air, pencuci, peralatan bersih dan selalu diganti. Pangan yang disajikan ditutup untuk melindunginya dari pencemaran. Dan yang kedua yaitu beli dari penjual yang sehat dan bersih. Pastikan yang menjual dalam keadaan sehat dan bersih. Yang pertama, karena di era pandemi, pastikan penjualnya memakai masker. Dan yang berikutnya, kain yang digunakan harus bersih. Penjual memegang pangan dengan sarung tangan. Dan yang terakhir, penjual memakai celemek. Itu adalah kriteria dari penjual yang sehat dan bersih. Yang ketiga, pilih makanan yang telah dimasak. Hindari mengkonsumsi pangan yang terlihat kurang matang. Artinya, apabila anak-anak mau membeli jajan atau makanan, pastikan makanan itu sudah matang. Jangan sampai setengah matang ataupun belum matang, karena itu akan mengganggu kesehatan anak-anak semuanya. Dan yang terakhir, pilih makanan berkuah yang disajikan panas. Untuk yang keempat yaitu beli pangan yang dipajang, disimpan dan disajikan dengan baik. Pastikan wadah penyimpanannya bersih. Jika memilih sendiri, gunakan alat seperti sendok atau penjepit. Dan yang terakhir, pangan yang sudah dipegang oleh orang jangan dibeli. Artinya itu akan terjadi kontaminasi, akan jadi kontaminasi antara tangan pembeli yang satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, konsumsi pangan secara benar. Buah dan sayuran harus disuci bersih terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak makan sayuran atau buah belum dicuci. Pastikan sudah dicuci bersih terlebih dahulu. Yang berikutnya, jangan membeli makanan yang basi dan berlendir. Pastikan makanan yang dibeli dan dimakan harus dalam keadaan fresh atau segar. Beli minuman yang harusnya dingin tetap dingin. Pastikan kalau anak-anak memilih atau membeli minuman yang dingin, pastikan dalam keadaan dingin. Dan yang terakhir, beli pangan yang masih panas ataupun hangat. Kunci yang ketiga yaitu baca label dengan seksama. Label pangan yaitu keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan tersebut. Hal tersebut berdasarkan peraturan BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan. Kunci yang keempat yaitu jaga kebersihan. Di masa pandemi seperti ini, kebersihan merupakan modal utama untuk kita menjaga kesehatan kita. Yang pertama yaitu mencuci tangan dengan benar, menjaga kebersihan dan menjaga lingkungan tetap bersih. Dan kunci yang terakhir atau kunci kelima, laporkan berbagai hal terkait keamanan pangan kemana? Laporkan berbagai hal terkait keamanan pangan. Nah, kalau kalian ingin lapor kemana? Anak-anak bisa download di Google Play atau App Store, yaitu di BPOM. Buat akunmu dan klik menu pengaduan. Nah, itu tadi adalah 5 kunci kita untuk memilih pangan yang aman dan sehat. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga kita bisa berjumpa kembali setelah pandemi berakhir. Kita bisa tatap muka belajar bersama di sekolah secara normal. Dan apabila anak-anak ada hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung ditanyakan lewat chat WA ataupun ke Bapak Ibu wali kelas. Kurang lebihnya mohon maaf, berjumpa kembali di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.